imam dan khutbah tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Isya Abdullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih yang dicintai Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, dalam rangka untuk menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita dan menjadikannya sebagai simpanan pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kehidupan dunia ini, kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, berlevel-level, dan juga berderajat-derajat. Dari sisi rumah, ada rumah itu komplek perumahan, setiap petaknya 1 hektar, harga tanahnya per meternya mencapai 70-an juta lebih, dan di sana tinggal orang-orang yang super kaya raya. Jamaah sekalian, di sana pun juga kita melihat manusia-manusia yang membangun rumah bagaikan istana. Itu adalah kelas manusia yang mungkin secara rumah paling tinggi, ya. Namun di lain sisi kita juga melihat ada banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah, tinggal di kolong-kolong jembatan, berlantaikan tanah, beratapkan langit, yang selalu termakan oleh cuaca panas kepanasan, dingin kedinginan, musim nyamuk dimakan nyamuk, dan lain sebagainya. Benar-benar menunjukkan kehidupan itu ternyata berkelas-kelas dan bertingkat-tingkat. Tanamannya pun berbeda-beda. Kalau kita masuk perumahan kok tanamannya palem, yakin ini mesti perumahan mahal. Tapi kalau masuk perumahan kok tanamannya pohon beringin, yakin Pak, ini masih kredit ya. Seperti itu. Artinya apa? Benar-benar berkelas-kelas. Dari sisi makanan, Masya Allah, ada restoran bintang 5, makanannya itu harganya mencapai satu porsi ada yang 400 juta, ada yang 300 juta, 150 juta. Nah, kopinya saja itu harganya per kopi itu bisa 1,5 juta. Sedangkan kita lihat di lain sisi ada yang murahan, makanannya pun 2.000-an, ya. Dan minumnya kopi sasetan, beli 1 gratis 1, ya. Bertingkat-tingkat. Dari sisi pekerjaan, ada manusia-manusia yang pergi berangkat kerja, bajunya rapi, pakai jas, pakai dasi, berangkat ke kantor, pulang bawa gaji yang gedenya bukan main. Namun di lain sisi ada juga yang sudah banting tulang jungkir balik, pergi kepanasan, pulang kedinginan, basah kuyup kehujanan, tapi penghasilan tidak seberapa. Jangankan bisa sekedar menabung, yang mau dimakan saja kurang-kurang. Benar-benar bertingkat-tingkat. Kita juga melihat di dalam kehidupan dunia ada pejabat yang begitu tinggi, ngomong apa aja jadi kenyataan. Seandainya dia itu menginginkan sesuatu pasti akan dituruti. Tapi di lain sisi ada juga rakyat jelata, hidup di pojok-pojok desa, gak tahu apa-apa, hanya jadi korban-korban janji-janji belaka. Ya ada juga. Memang benar-benar bertingkat-tingkat. Jamaah sekalian, di lain sisi kita juga melihat ada manusia yang tabungannya isinya Masya Allah Pak, ya. Ada orang terkaya di dunia itu duitnya 2.500 triliun, seperti itu ya. Namun di lain sisi kita melihat ada manusia-manusia, jangankan untuk menabung, jangankan untuk bisa mengumpulkan uang, setiap hari saja untuk dapat uang harus mengemis-ngemis minta. Benar-benar bertingkat
tingkat. Itulah tingkatan dan kelas manusia kalau hidup di dunia itu ya begitu. Tapi itu nanti semuanya akan selesai begitu malaikat Israel datang dengan bala tentaranya mencabut nyawa manusia. Selesai sudah tingkatan dunia. Orangnya akan dikubur, lalu kemudian akan membusuk, dimakan belatung, lalu kemudian tulang-tulangnya akan rapuh jadi tanah, kain kafannya kemudian akan usang dan hancur termakan oleh waktu. Tidak ada lagi jabatan, gak ada lagi rekening tabungan, gak ada lagi kendaraan-kendaraan mewah, gak ada lagi istana-istana megah. Semuanya sudah gak ada. Dan terus mereka semuanya sudah selesai cerita sepak terjang mereka di dunia. Jamaah sekalian, memang kehidupan dunia ini pokoknya kelas kita ditentukan sama penghasilan, pekerjaan, gelar pendidikan, ya, jabatan, lalu ditentukan oleh seberapa banyak simpanan dan juga pencapaian kita. Tapi kalau di akhirat derajat kita bukan itu penentunya. Banyak sekali manusia-manusia kaya nanti di akhirat sehelai baju pun tidak punya. Banyak sekali manusia-manusia tuan tanah di dunia nanti di akhirat sana mereka semuanya tidak bisa memilih tempat tinggal kecuali di lorong-lorong neraka. Banyak sekali manusia-manusia di dunia yang barangkali makanan dibuang-buang, saking kayanya, ya. Jadi kalau makan itu pesen nggak pernah dimakan, pesen nasi goreng itu yang dimakan cuma namanya, ya, cuma seiris daun bawangnya doang, sisanya nggak dimakan. Saking kayanya, ya. Suruh makan nasi uduk begitu masuk angin katanya, ya. Maaf saya nggak bisa makan nasi uduk. Tapi nanti di akhirat dia dipaksa sama Allah makan buah zakum yang bentuknya kayak kepala setan. Seandainya setetes saja jatuh ke bumi akan merusak isi bumi. Jamaah sekalian, maka dari itulah mari bersama-sama kita memikirkan derajat kita nanti di akhirat. Ayo bersama-sama kita nanti di akhirat itu berlevel-level. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fanzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah, di dunia kami angkat manusia, ada yang kami turunkan. Walal akhiratu akbaru darajat. Tapi akhirat nanti derajatnya jauh lebih ekstrim lagi ketimbang di dunia. Karena jarak satu derajat dengan derajat yang lain seperti langit dan bumi, langit dan bumi. Sehingga kata Rasulullah, nanti kalau kita beda derajat, Pak, itu seperti orang di bumi melihat bintang-bintang. Oh, itu sholatnya dulu berjamaah, saya sholat di rumah. Kita melihatnya kayak bintang-bintang bersinar terang di langit. Coba dulu saya sholat berjamaah, tempat saya di Solo juga, dan lain-lain. Maka dari itulah ada beberapa amalan jamaah sekalian yang bisa membuat dan mengangkat derajat harkat martabat kita di akhirat. Sehingga nanti kita di sana akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat penuh kenikmatan, dan juga kita semuanya berada di tempat-tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang rendahan. Apa saja amal itu jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu." Setiap manusia akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalnya. Maka dari itu kuncinya adalah amal. Sudah ngapain kita di dunia, itu nanti akan menetapkan dan menentukan derajat kita. Yang pertama yaitu sujud. Seberapa banyak sujudmu kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan." Kamu itu apabila sujud satu kali, Allah angkat kelasmu satu kelas di akhirat, di surga nanti. Artinya siapa di antara kita yang makin banyak sujudnya kepada Allah, maka di akhirat nanti kita akan semakin tinggi. Jadi kita semuanya silakan dicek banyak-banyakan sujud aja. Siapa yang keningnya paling sering untuk menempel bumi dalam rangka mengagungkan Allah? Siapa yang paling sering jidatnya ini dijatuhkan tersungkur ke bumi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah? Itulah nanti yang derajatnya makin tinggi. Ada orang Islam gak pernah sholat, sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha doang, itu pun terlambat, gitu ya. Itu kira-kira di akhirat seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Derajat manusia di akhirat
kelas hidupnya ditentukan oleh sujud. Ini yang pertama. Maka ketika ada salah seorang sahabat minta, wahai Rasulullah, saya pengen besok di surga saya bersamamu di derajat yang tinggi. Maka kata Rasulullah, ya bantu saya mewujudkan keinginanmu dengan roti sujud, dengan cara banyak-banyak sujud. Makin sering kamu sujud, di akhirat makin mulia. Makin sering sujud. Maka tolong jangan pelit-pelit sujud ya Pak ya. Jangan pelit-pelit sujud. Kalau seandainya sudah hadir ke masjid, imam kok belum datang, sholat rawatib, ya jangan pelit untuk sujud. Ini besoknya akan mengangkat derajat kita. Ini yang akan menjadi harapan kita setelah kita nanti meninggalkan dunia. Yang kedua, amalan yang bisa meningkatkan derajat itu adalah langkah kaki menuju masjid. Jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, innaka lam taqdu khutwatan illa rafa'allahu biha darajatan. Tidak ada satupun langkah yang kamu anjurkan ke masjid kecuali setiap langkahmu besok akan mengangkat derajatmu. Maka dari itu, kalau kita mau melihat kira-kira siapa di antara kita yang besok paling kaya dan paling mulia di akhirat, lihat aja yang paling sering lalu lalang ke masjid, yang paling sering menghadiri sholat berjamaah. Setiap langkah menuju masjid akan meningkatkan derajat dan kelas kita di akhirat. Ini nanti bisa mengalahkan orang-orang yang pagi petang berangkat pakai jas rapi menuju kantornya, dapat uang banyak. Maka untuk di akhirat itu semuanya gak ada manfaat. Yang manfaat buat kita langkah-langkah kaki kita menuju masjid, apalagi langkah pada hari Jumat. Kata Rasulullah, setiap langkahmu nanti akan terhitung ibadah 1 tahun. Maka dari itu jamaah sekalian, mari bersama-sama kita semuanya memperbanyak langkah kita menuju masjid. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang bisa meningkatkan derajat kita di akhirat itu adalah bacaan Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan panggil manusia, Iqra'il Qur'an wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka minal jannah fi akhir ayatin taqra biha. Ayo baca Quran, terus naiklah derajatmu, naik terus kelas yang lebih tinggi, karena tempat terakhirmu berada di ayat terakhir yang kamu baca. Maka tolong bacaan Quran kita ditambah porsinya, apalagi di bulan Ramadan. Mumpung amal kita dilipat gandakan 1000 kali loh. Maka pastikan kita semuanya baca. Khatam sekali di bulan Ramadan setara 1000 kali kalau di bulan yang lain. Susah banget ngatamin Quran 1000 kali. Tapi kalau Ramadan mau diusahakan, maka kita bisa mendapatkan khatam 1000 kali. Karena kata Imam As-Suri, tasbihatun wahidatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu ucapan tasbih lebih utama daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lain. Maka dari itu diusahakan besok mempengaruhi derajat kita di akhirat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholawat untuk Rasulullah. Bersolawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW berpesan, barang siapa yang bersolawat, man sholla alayya wahidatan, solawat 1 kali saja, maka akan dicatat 10 kebaikan, lalu akan dihapus 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Diangkat 10 derajat. Artinya nanti orang yang pernah solawat sama nggak pernah solawat Pak, itu jauh sekali derajatnya. Karena 1 derajat itu seperti langit bumi jaraknya Pak. Ya, artinya kalau saya bersolawat seumur hidup dapat 5000 kali, tapi orang lain cuma dapat 5 kali, nanti derajat kita itu benar-benar sangat berjauhan. Maka dari itulah barakallahu amalan yang sangat mudah, terkhusus dari Jumat, ngebuat perbanyak untuk membaca sholawat. Yang terakhir, kalau kita nggak bisa beramal tinggi itu, maka yang terakhir untuk menaikkan derajat di akhirat, akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna shahibal khuluqil hasan, orang yang akhlaknya baik besok bisa ngalahin orang yang banyak sholat, banyak sujud, banyak puasa, banyak beramal soleh. Maka dari itu barakallahu, kalau kita nggak mampu untuk beramal soleh yang banyak, maka berakhlaklah yang mulia. Jadilah orang yang punya sopan santun dan budi pekerti yang baik. Gimana Ustaz kalau saya nggak bisa juga berakhlak? Kata para ulama, idza fatakal adab falzamis somta.
Kalau kamu berakhlak juga nggak bisa, maka jadilah orang pendiam saja. Jadi itu solusi, Pak. Jadi kita kalau merasa saya itu nggak ngerti akhlak, saya itu nggak punya unggah-ungguh, saya nggak punya sopan santun, ya udah, solusinya jadilah orang pendiam. Selama kita masih diem, insya Allah kita aman, Pak. Tapi begitu ngomong, langsung ketahuan kita. Nah, orangnya nggak punya sopan santun. Ya, selama masih diem, nggak ada yang tahu kalau kita ini nggak berakhlak. Tapi kalau sudah berani ngomong, maka di situ akan ketahuan semuanya. Maka dari itu barakallahu, inilah amal-amal yang bisa meningkatkan derajat. Derajat akhirat kita itu nanti jauh lebih ekstrim dibanding derajat dunia. Maka dari itulah jamaah sekalian barakallahu, bulan Ramadan saatnya kita berlomba-lomba, saatnya kita semuanya berburu, saatnya kita semuanya bersaing-saingan. Inilah nanti yang akan menjadi cerita indah saat kita sudah tiba di tempat yang kita idam-idamkan, di jannah. Orang masuk surga itu sudah enak, Pak. Tapi surga makin tinggi itu makin enak. Makanya Rasul menyarankan, kalau kamu ingin surga, mintalah sekaligus surga yang bernama Firdaus Al-A'la. Firdaus itu jangan Firdaus doang, Firdaus yang paling tinggi sekalian. Karena derajat di akhirat itu mempengaruhi rasa, perasaan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengangkat derajat kita di akhirat, menyisakan banyak pahala dan mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.